Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kertas kerja analisa umur piutang dengan menggunakan rumus Excel, sehingga nanti kita dapat menyajikan analisa umur piutang, penghitungan secara otomatis terkait dengan jumlah piutang, taksiran kerugian piutang, dan taksiran piutang yang dapat ditagih atau dapat direalisasikan. Pada video kami sebelumnya, kami sudah sajikan terkait dengan analisa umur piutang, penjelasan bagaimana cara penghitungan, kemudian bagaimana pengelompokan untuk umur piutang. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan rumus Excel. Di sini kami sudah sajikan ada 3 tabel. Untuk yang pertama ini adalah tabel terkait dengan jumlah, baik itu jumlah piutang, jumlah taksiran kerugian piutang, dan jumlah taksiran piutang yang dapat ditagih. Kemudian tabel kedua di sini, ini adalah tabel rekap dari hasil penghitungan rincian analisa umur piutang yang ada di tabel ketiga ini. Kemudian untuk tabel ketiga, di sini berisi rincian terkait dengan tanggal transaksi, kemudian nilai piutang, termin, tanggal jatuh tempo, tanggal laporan keuangan, kemudian umur piutang. Di sini kami menggunakan hari, yang nanti secara otomatis akan terisi jumlah hari, apakah piutang tersebut masuk dalam kelompok belum jatuh tempo atau sudah lewat jatuh tempo. Jika hasilnya minus di sini, ini berarti bahwa piutang tersebut belum jatuh tempo. Kemudian jika hasilnya positif, maka di sini piutang tersebut telah lewat jatuh tempo. Kemudian ada tabel umur piutang di sini, kami kelompokkan untuk belum jatuh tempo dan lewat jatuh tempo. Di sini kami gunakan untuk pengelompokan hari, yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, kemudian 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan di atas 90 hari. Sedangkan untuk persentase taksiran kerugian piutang, untuk belum jatuh tempo 0,5%, lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari 1%, lewat jatuh tempo 31 sampai 60 hari 5%, lewat jatuh tempo 61 sampai 90 hari 10%, dan lewat jatuh tempo di atas 90 hari 20%. Untuk pengelompokan hari di sini yang lewat jatuh tempo maupun tingkat persentase, ini hanya sekedar contoh sehingga nanti dalam prakteknya dapat disesuaikan dengan kebijakan ataupun pedoman yang digunakan oleh perusahaan ataupun entitas. Bisa jadi di sini untuk hari tidak menggunakan 1 sampai 30, bisa juga 1 sampai 15 mungkin, atau 145, dan seterusnya, termasuk untuk yang prosentase taksiran kerugian piutang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh di sini, misalnya tahun, ini adalah untuk tahun berjalan, misal tahun 2023, kemudian penginputan di sini hanya ada pada 3 kolom, yaitu tanggal transaksi, nilai piutang, dan termin. Sedangkan untuk yang lainnya, ini akan terisi secara otomatis, baik di rincian, rekap, maupun jumlah. Misalnya, untuk tanggal transaksi, kita ganti yang tahun 2023. Untuk bulan Maret, misalnya tanggal 10,
Ketika kita menginput tanggal transaksi, tadi sudah kita input tahun berjalan, maka di sini tanggal laporan keuangan terisi secara otomatis. Kami di sini contohnya menggunakan akhir tahun, sehingga ketika kita input di sini 10 Maret 2023, tahunnya adalah tahun berjalan 2023, maka tanggal laporan keuangan secara otomatis terisi 31 Desember 2023. Selanjutnya misalnya, dari transaksi tanggal 10 Maret 2023 ini, masih terdapat piutang yang belum dilunasi ataupun dibayar oleh debitur 4.300.000. Selanjutnya untuk termin, di sini kami ada satu daftar yang ini juga nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan ataupun entitas. Ini hanya contoh. Ini pilihan terkait dengan termin. Ada yang strip atau nol di sini. Ini artinya bahwa ada transaksi yang belum dibayar, namun tidak ada persyaratan apakah itu untuk jangka waktu 30 hari, 45, dan sebagainya. Kemudian untuk pilihan yang lain ada N30, N45, N60, kemudian ada yang menggunakan termin potongan 2/10, N30, 2/15, N30, dan seterusnya. Misalnya di sini untuk transaksi tanggal 10 Maret ini, tahun 2023, terminnya adalah N30. Begitu kita pilih salah satu termin, maka secara otomatis akan terisi untuk tanggal jatuh tempo, akan menghitung di sini secara otomatis, yaitu 9 April tahun 2023. Sehingga apa? Tanggal laporan keuangan 31 Desember 2023, maka umur piutang di sini 266 hari telah lewat jatuh tempo. Ini dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan. Karena di sini di kolom umur piutang ini telah lewat jatuh tempo 266 hari, maka akan langsung secara otomatis masuk pada kolom lewat jatuh tempo di atas 90 hari. Dengan taksiran kerugian piutang 20%, maka nilainya adalah 860.000. Pada tabel rekap di sini, untuk kolom di atas 90.000 akan terisi jumlah piutangnya 4.300.000, kemudian taksiran kerugian piutang 860.000, dan taksiran piutang yang dapat ditagih 3.440.000. Dan jumlah juga secara otomatis, karena di sini baru satu data, maka untuk rekap ini akan sama, yaitu pada kolom di atas 90 hari. Contoh berikutnya, misalnya transaksi terjadi bulan November, 15 November. Di sini untuk tanggal laporan keuangan akan mengikuti penginputan di tahun. Ketika kita input 2023, maka otomatis di sini akan terisi 31 Desember 2023. Kalau kita ganti misalnya 2024, maka di sini akan secara otomatis tanggal laporan keuangan 31 Desember 2024 dan umur piutang ini akan menyesuaikan. Ini kita kembalikan 2023. Misalnya tanggal 15 November 2023 ini ada transaksi senilai 7.600.000
dengan termin misalnya 2/15 N30. Jadi di tabel ini untuk menyajikan ataupun digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi atas piutang yang belum dibayar. Setelah kita menginput untuk termin, maka secara otomatis tadi tanggal jatuh tempo 15 Desember 2023, ini atas transaksi 15 November 2023. Di sini untuk umur piutang 16 hari telah lewat jatuh tempo, yaitu dari 15 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 16 hari, maka dalam kertas kerja ini secara otomatis akan masuk pada kolom 1 sampai dengan 30 hari lewat jatuh tempo. Dengan prosentase taksiran kerugian piutangnya 1% dan nilainya adalah 76.000. Dalam tabel rekap, secara otomatis dia akan masuk pada kelompok 1 sampai dengan 30 hari dengan nilai piutang 7.600.000 ini. Kemudian taksiran kerugian piutangnya 76.000 dan taksiran piutang dapat ditagih 7.524.000. Untuk jumlah atau totalnya, jumlah piutangnya adalah 11.900.000. Ini adalah penjumlahan dari baris yang pertama pada tabel rekap. Kemudian taksiran kerugian piutang 936.000. Ini juga penjumlahan pada baris yang ada di tabel rekap, yaitu 76.000 dan 860.000. Dan taksiran piutang dapat ditagih 10.964.000. Ini juga penghitungan dari tabel rekap, yaitu pada kolom 1 sampai 30 hari lewat jatuh tempo 7.524.000 dan pada kolom di atas 90 hari 3.440.000. Berikutnya misalnya untuk contoh lain, katakan untuk transaksi yang belum jatuh tempo. Kita ganti tahun 2023. Untuk bulannya misalnya kita ambil Desember, tanggalnya tanggal 25. Oh, 25 biasanya libur, kita ganti. Tanggal 22. Misalnya transaksi senilai 2.800.000 dengan termin misalnya N/45. Dengan kita menginput termin N/45, tanggal jatuh tempo secara otomatis yaitu 5 Februari tahun 2024, kemudian tanggal laporan keuangannya 31 Desember 2023, maka di sini umur piutangnya min 36 hari. Ini artinya bahwa untuk piutang dari transaksi tanggal 22 Desember 2023 ini belum lewat jatuh tempo. Sehingga pada tabel penghitungannya masuk pada kolom belum jatuh tempo dengan prosentase taksiran kerugian piutangnya 0,5% dengan nilai 14.000. Pada kolom rekap otomatis untuk jumlah piutang 2.800.000, kemudian taksiran kerugian piutang 14.000 dan taksiran piutang dapat ditagihnya 2.786.000. Untuk jumlah ini mengikuti dari tabel yang ada di rekap. Contoh lain misalnya untuk transaksi yang belum jatuh tempo lagi. Kita ambil bulan Desember misalnya.
tanggal 29. Nilai transaksi katakan 5.400.000 dengan termin misalnya 2/10 N45. Maka di sini untuk tanggal jatuh tempo 12 Februari 2024, kemudian tanggal laporan keuangan menyesuaikan dengan penginputan tahun. Umur piutang di sini adalah min 43. Ini artinya bahwa piutang ini belum lewat jatuh tempo atau masih kurang 43 hari untuk sampai dengan tanggal jatuh temponya. Secara otomatis akan masuk pada kolom belum jatuh tempo dengan prosentase taksiran kerugian piutang 0,5% atau di sini nilainya 27.000. Ini secara otomatis akan menjumlah pada tabel rekap untuk kolom belum jatuh tempo. Jadi jumlah piutang pada kolom belum jatuh tempo 8.200.000. Ini adalah penjumlahan dari tanggal 22 Desember dan 29 Desember, 8.200.000. Kemudian untuk taksiran kerugian piutang 41.000, ini adalah penjumlahan dari 14.000 dan 27.000. Dan taksiran piutang dapat ditagih, ini adalah hasil pengurangan dari jumlah piutang dikurangi taksiran kerugian piutang. Sekarang bagaimana rumusnya? Untuk kolom tanggal, nilai piutang dan termin di sini adalah bersifat penginputan, selain untuk kolom tahun di sini. Jadi ini penginputan untuk tanggal transaksi, kemudian nilai piutang dan termin. Untuk termin di sini kami tadi menggunakan pilihan seperti yang ada di sheet 2 ini. Kami menggunakan rumus data validation di sini. Jadi ini data validation, kemudian allow ini kita pilih yang list ya. Kemudian pada source ini kita klik. Kemudian kita masuk pada sheet 2, kita blok. Kemudian oke. Selanjutnya untuk rumus tanggal jatuh tempo, silakan teman-teman bisa perhatikan yang ada di sini rumusnya. Kami tidak bacakan, nanti terlalu panjang. Silakan dicermati, diperhatikan. Kemudian untuk tanggal laporan keuangan, ini rumusnya. Selanjutnya untuk umur piutang, ini rumusnya. Kemudian pada kolom belum jatuh tempo, ini rumusnya. Lewat jatuh tempo 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, dan di atas 90 hari. Rumus yang ada di sini termasuk termin, kalau sudah diisikan pada baris yang pertama, ini bisa dikopikan, dikopi sebanyak baris yang diperkirakan kita butuhkan. Ya. Jadi silakan ini di copy gitu, kemudian dipas sampai dengan jumlah baris yang kita kehendaki. Selanjutnya adalah untuk rumus yang ada di rekap, jumlah piutang, silakan diperhatikan. Untuk yang belum jatuh tempo ini, kemudian
untuk yang lewat jatuh tempo 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan di atas 90 hari. Kemudian taksiran kerugian piutang untuk belum jatuh tempo, bisa teman-teman perhatikan pada formula rumus di sini, 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, dan di atas 90 hari. Sedangkan untuk taksiran piutang dapat ditagih di sini, ini adalah dari jumlah piutang dikurangi dengan taksiran kerugian piutang. Ini tinggal di copy, kemudian di paste untuk masing-masing kelompok hari yang ada di lewat jatuh tempo. Selanjutnya untuk jumlah piutang, ini adalah penjumlahan dari yang ada di tabel rekap, termasuk yang taksiran kerugian piutang. Ini juga penjumlahan di sini. Dan untuk taksiran piutang yang dapat ditagih, ini juga penjumlahan dari yang ada di tabel rekap. Demikian terkait dengan analisa umur piutang dengan menggunakan rumus Excel, sehingga kita dapat mengerjakan, dapat mempercepat pekerjaan kita, karena dengan rumus ini dapat secara otomatis menghitung ataupun melakukan analisa umur piutang. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun komentar bisa disampaikan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.